Hai Sobat Dapur Express, kembali lagi di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di program acara Dapur Express Masak Cepat Nikmat Pasti, yang akan menyajikan informasi tentang sejarah dan cara membuat makanan. Perbedaan soto Betawi dan opor adalah soto Betawi merupakan kuliner yang dikenal oleh orang Betawi di daerah Jakarta maupun di luar Jakarta. Seperti halnya soto Madura dan soto sulung. Dalam pembuatan soto Betawi juga menggunakan jeroan sapi. Selain jeroan sapi, seringkali organ-organ lainnya juga disertakan, seperti mata, torpedo, dan juga hati. Soto Betawi merupakan kuliner khas yang telah terkenal sejak dulu. Sedangkan opor ayam merupakan opor ayam masakan sejenis kari ayam yang sangat dikenal di Indonesia. Masakan ini telah dikenal luas di daerah lain. Kali ini kita akan membahas sejarah dan cara membuat makanan soto Betawi dan opor ayam. Langsung saja kita simak informasinya. Kehadiran soto yang satu ini sejatinya tak lepas dari gelombang kedatangan orang Cina ke Nusantara, termasuk Jakarta pada tahun 1740-an. Mereka, para pendatang, memutuskan untuk berontak dari Belanda yang saat itu mulai menjajah Indonesia. Pemberontakan ini menghasilkan pertumpahan darah antar orang keturunan Cina dengan tentara Belanda. Di saat inilah percampuran budaya membaur antara warga asli Betawi dengan pendatang, termasuk di bidang kuliner seperti soto. Namun, istilah soto Betawi sendiri sebenarnya belum populer digunakan, sekalipun sudah banyak diperdagangkan. Nama soto yang diperdagangkan umumnya dilekatkan dengan nama penjualnya, misalnya soto Bang Joko, soto Pak Udin, dan sebagainya. Nama soto Betawi sendiri baru dikenal oleh masyarakat umum di tahun 1977 sampai 1978. Lien Boen Po, seorang penjual soto keturunan Tionghoa yang pertama kali menggunakan istilah soto Betawi pada soto dagangnya. Soto ini dijual di Present Park atau THR Lokasari saat ini. Uniknya, istilah soto Betawi sendiri baru mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat setelah penjual soto ini menutup usahanya di tahun 1991. Setelah itu, sejak saat itulah soto Betawi menjadi populer di Jakarta dan banyak kota lainnya di Indonesia. Soto ini cepat menjadi favorit banyak orang lantaran memiliki rasa yang gurih, khas yang berbeda dengan soto lainnya. Campuran santan dan susu memberikan perpaduan rasa gurih santan dengan sensasi creamy dari susu. Soto Betawi adalah soto khas DKI Jakarta yang disajikan dengan kuah santan. Soto gurih dengan kuah santan ini berasal dari daging sapi. Selain daging sapi, isian soto Betawi juga terdiri dari jeroan sapi dan organ sapi lainnya, seperti mata, torpedo, dan hati. Saat disajikan, soto ini biasanya ditambahkan dengan tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Bersama dengan nasi hangat, sambal, jeruk nipis, dan acar, soto ini pun semakin nikmat untuk disantap. Cara membuat soto Betawi. Bahan-bahan soto Betawi: daging kuah santan, 500 gram daging sandung lamur, 200 gram babat dan paru, potong menjadi 2x2,
2 ruas jari kayu manis, 3 butir cengkeh, 10 lembar daun jeruk, 4 batang serai, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh pala bubuk, 4 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, 500 ml santan, bumbu halusnya 15 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 ruas jari jahe, setengah sendok teh ketumbar, 2 ruas jari lengkuas, bahan pelengkapnya 2 buah kentang kukus, 2 buah tomat, jeruk nipis, bawang goreng, emping goreng, sambal cabai rawit. Langkah-langkah pembuatannya: siapkan panci berukuran sedang, tuang air. Rebus daging hingga empuk dan matang, angkat daging. Kemudian sisihkan. Potong daging sapi seukuran 2 x 2 cm. Masukkan kembali ke dalam panci, masak sampai kuah mendidih. Sementara itu, siapkan wajan. Tumis bumbu halus, lengkuas, daun jeruk, serai, dan daun salam sampai wangi. Masukkan ke dalam kaldu. Tambahkan garam, cengkeh, kayu manis, dan gula. Masak sampai mendidih, tuangkan santan, aduk hingga rata. Masak sampai mendidih. Angkat, sajikan soto Betawi bersama bahan pelengkap.
Jangan kemana-mana ya Sobat Dapur Ekspres, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang sejarah dan cara membuat opor ayam. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di Dapur Ekspres, masak cepat, nikmat pasti. Kita lanjut lagi dengan informasi sejarah dan cara membuat opor ayam. Langsung saja simak informasinya. Opor merupakan makanan hasil modifikasi dari masakan dua negara, yaitu India dan Arab. Jika di India memiliki kari sebagai makanan khasnya, di Arab mempunyai gulai sebagai makanan khasnya. Kemudian, kedua makanan tersebut menghasilkan opor yang menjadi makanan hasil penyatuan budaya Indonesia alias alkulturasi. Masakan kari dan gulai pertama kali masuk ke kawasan pesisir di Indonesia yang telah tersentuh dengan agama Islam. Opor ayam pertama kali diperkenalkan oleh orang Arab dan India. Selain itu, kawasan pesisir Indonesia yang dikenalkannya yakni Jawa, Sumatera, dan Selat Malaka. Hal itu yang membuat opor ayam bisa didapatkan di wilayah yang berakar dari budaya Melayu dan Jawa. Opor ayam ternyata bentuk asimilasi dari kerajaan Mughal di India. Pada saat itu, terdapat sajian yang bernama khorma, yang diambil dari bahasa Urdu, yang merupakan sebuah cara memasak daging dengan memakai susu atau yogurt. Sedangkan di Indonesia, opor ayam dimasak memakai santan. Sajian ini masuk pertama kali melalui pesisir sesuai dengan catatan pada abad ke-16. Dituliskan bahwa saudagar-saudagar di India berdagang di pesisir pantai. Sajian opor ayam ini memiliki kuah yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Kuah opor ini cenderung lebih encer dibanding dengan kuah kari dan gulai. Makanan khas Lebaran ini memiliki dua warna kuah yang berbeda, yakni kuah berwarna kuning dan kuah berwarna putih. Bagi kuah yang berwarna kuning, berasal dari bumbu alami kunyit dan berasal dari pengaruh budaya India. Sementara, kuah berwarna putih didominasi oleh santan dan perpaduan dari budaya kuliner Tionghoa dan Jawa. Pada perayaan Lebaran, opor dipadukan dengan ketupat, sementara di kuliner Tionghoa menyajikan opor dan lontong dalam perayaan Cap Gomeh. Kemiripan dalam budaya kuliner ini menyatakan bahwa terdapat korelasi antar budaya Tionghoa dan Hari Raya Idul Fitri. Cara membuat opor ayam, bahan-bahannya 1 ekor ayam,
2 lembar daun salam, 2 batang serai dikeprek, 60 ml santan kelapa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh merica. Bumbu halusnya 7 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 cm kunyit dibakar, 3 butir kemiri disangrai, 2 cm jahe, 2 cm lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh biji pala. Cara membuatnya, tumis bumbu halus dengan daun salam dan serai hingga harum. Beri sedikit air, aduk rata. Masukkan daging ayam, tambahkan garam, gula, dan aduk rata. Masak selama sekitar 5 menit hingga bumbu meresap. Tuang santan, aduk rata, koreksi rasa. Masak sebentar hingga bumbu meresap sempurna. Angkat dan sajikan. Tidak terasa, Dapur Ekspres sudah menemani kalian. Kini saatnya Dapur Ekspres pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di program acara ini. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Dapur Ekspres, masak cepat, nikmat pasti.